Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Rahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, siang hari ini Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Ibrahimi mengadakan seminar kepenulisan Pekan Jurnalis Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Universitas Ibrahimi menggelar seminar kepenulisan yang merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan Pekan Jurnalis Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muhsin Emling, segenap sivitas akademika dan seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi. Seminar kali ini mengundang narasumber terkemuka Ibu Nyai Najhati Mu'tabiro dari Pondok Pesantren Al-Asnawi Magelang, Jawa Tengah, dengan tema membangun independensi berpikir logis, kritis, dan rasional. Jadi kalau kita critical thinking ini, kita adalah makhluk berpikir, maka akal adalah privilege kita. Jadi adik-adik sekalian, bahwasanya kritis itu adalah kerja otak, adalah kerja pikiran kita. Kalau kita ini semangat berpikir, kalau pikiran kita ini maksudnya gini, pikiran kritis itu adalah kerja yang dilakukan oleh pikiran kita. Karena saya dan teman-teman sekalian itu privilege-nya adalah akal, berbeda dengan hewan. Ketika akal kita tidak kita gunakan, maka kita mendekati seperti hewan. Tapi ketika akal kita, pikiran kita ini kita maksimalkan, privilege ini kita manfaatkan, maka disitulah privilege kita, disitulah letak bagaimana berharganya kita sebagai manusia. Maka dari itu, kita itu adalah makhluk berpikir. Privilege kita adalah pikiran tersebut. Nah, kalau pikiran tersebut itu dimaksimalkan, dimanfaatkan, maka yang terjadi adalah critical thinking tersebut menjadi semakin kuat. Demikian. Para nabi dan rasul adalah sosok dengan critical thinking yang tinggi. Kita bisa belajar dari Nabi Nuh. Bagaimana beliau memiliki pengalaman empiris ketika beliau pertama kali melihat bintang, kemudian beliau berpikir, bintang ini indah sekali. Apakah sesuatu yang indah ini adalah Tuhan? Awalnya kan begitu. Terus kemudian beliau mengajukan pertanyaan kritis lagi setelah itu. Tapi ternyata kalau besok udah gak kelihatan, kalau siang udah gak kelihatan. Terus kemudian bertanya lagi, apakah matahari ini yang ternyata Tuhan? Karena dia bisa menyinari seluruh alam. Tapi ternyata besok lagi mulai berpikir lagi. Nah, ini adalah ketika Nabi Nuh ini mengongkat atau menghidupkan critical thinking beliau. Kemudian kita bisa belajar juga dari nabi-nabi lain. Jadi kalau teman-teman mau kita bareng-bareng buat angan-angan, istilahnya angan-angan. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau sebelum menjadi nabi, beliau ini kan kedepannya kan tidak tahu akan menjadi nabi. Meskipun pada usia 9 tahun, paman beliau pernah bertemu dengan salah satu pendeta dan mengatakan ada ciri-ciri tertentu. Tapi kan beliau tidak berpikiran sejauh itu. Tapi dari situ kita belajar, kok bisa ya beliau ini menghindari banyak beragam maksiat, di antaranya seperti minum khamr, di antaranya seperti beliau juga tidak berpikiran untuk menikah lagi seperti umumnya orang-orang jahiliyah pada saat itu. Dari situ kita angan-angannya begini, meskipun Rasul itu ketika tidak menikah dan tidak meminum khamr dan tidak melakukan banyak hal yang dilarang oleh agama, itu istilahnya sebelum jadi nabi, kayak gini, beliau ini menghindari banyak maksiat. Untuk tidak melakukan itu kan tentu saja ada yang karena mengikuti dawuh dari nabi beliau, nabi sebelumnya dari nabi sebelumnya. Tapi kan tidak semua hal telah didawuhkan seperti itu. Contohnya seperti minum khamr. Minum khamr itu kan pada saat itu kan belum kemudian diharamkan, tapi beliau sudah menghindari itu. Nah, dari situ saya akan ternyata irhas beliau atau ketika beliau sebelum menjadi nabi itu ternyata critical thinking-nya sudah begitu mendarah-darah. Karena kalau dibuat logika, para nabi itu maksud ini kan meskipun begini, maksud ini kan dalam wujud apa? Kalau misalnya para nabi itu memang maksud, tapi kan ketika realitanya para nabi itu menjadi manusia, kemudian beliau hidup seperti layaknya manusia pada umumnya, kemudian beliau itu menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar, itu kan berarti penjagaannya itu butuh critical thinking tersebut, sehingga beliau memiliki pemikiran kritis untuk diri mereka, beliau sendiri. Akhirnya
tersingkirkan dari nafsu beliau. Karena ketika kita kritis, ketika kesadaran kita kritis kita itu kuat, maka kita akhirnya bisa jadi menghindari hal-hal itu dengan kesadaran penuh. Sehingga memang akhirnya melakukan itu karena memang saya tidak ingin melakukan itu tidak bagus, itu tidak baik. Kan manusia itu kan bukan robot ya. Kalau robot kan dimasuki sistem untuk tidak melakukan itu, baiklah saya robot untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau menurut manusia, apa sih yang menjadikan mereka itu menghindari hal-hal maksiat tersebut? Berarti itu adalah bagian dari critical thinking. Acara yang berlangsung meriah ini adalah bagian dari program kerja Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Ibrahimi. Seminar kepenulisan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keterampilan dasar jurnalistik bagi para mahasiswa Universitas Ibrahimi. Setelah penyampaian materi oleh Ibu Nyai Najhati Muktabiro, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang interaktif. Para peserta seminar tampak antusias mengajukan pertanyaan seputar dunia jurnalistik dan teknik kepenulisan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimi yang telah mengadakan seminar kepenulisan, dan harapan kami semoga kami sebagai mahasiswa dapat menjadi seseorang yang berpikir kritis, logis dan rasional serta bersikap independensi, sehingga nantinya kami sebagai mahasiswa santri dapat membangun Indonesia tentunya yang lebih baik lagi. Puncak acara ditandai dengan pembacaan surat keputusan pemenang lomba yang telah diadakan selama Pekan Jurnalis Ibrahimi sekaligus pemberian penghargaan. Tak hanya itu, terdapat pula pemberian cenderamata kepada narasumber sebagai tanda terima kasih dan apresiasi. Acara seminar dan penutupan ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk terus mengasah kemampuan jurnalistik serta mampu berpikir secara independen, logis, kritis, dan rasional dalam berbagai aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi telah mengikuti kegiatan seminar kepenulisan. Adapun kegiatan seminar kepenulisan ini adalah puncak dari kegiatan Pekan Jurnalis Ibrahimi. Pekan Jurnalis Ibrahimi ini adalah salah satu program kerja dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Ibrahimi. Tujuan kami mengadakan Pekan Jurnalis Ibrahimi ini adalah bagaimana supaya dapat membantu dan memberi pemahaman serta keterampilan dasar jurnalis bagi mahasiswa Universitas Ibrahimi. Harapannya kami ke depan, bagaimana supaya dengan adanya kegiatan Pekan Jurnalis Ibrahimi ini dapat mahasiswa santri dapat mengimplementasikan budaya literasi guna membangun jurnalis muda masa kini.